Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Abdillah sebagai moderator untuk kelompok 1. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dari 4 orang, yaitu Ahnaf Farhan Ramadan, Dianda Firdaus, Iman Yazid Abdillah, dan terakhir Tiara Hasanah. Keempat orang ini akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia dan ejaannya. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut langsung ke materi saja. Yang pertama, materi tentang pengertian sejarah bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Tiara Hasanah. Dipersilakan. Pengertian sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan penggandaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa asing dan bahasa daerah. Bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak pertengahan abad ke-8, negara Republik Indonesia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan karena bersifat demokratis, yang artinya bahasa Melayu tidak menunjukkan status sosial. Tidak seperti bahasa Jawa, terdapat perbedaan antara warga keraton dengan warga biasa. Bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, yaitu salah satu bahasa bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia digunakan bahasa yang mempersatukan keberagaman suku-suku untuk mengusir penjajah Belanda untuk meraih kemerdekaan. Bahasa ini digunakan dalam kehidupan secara luas, tidak akan ada yang memprotes ketika bahasa ini dinobatkan menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat pemuda Indonesia mengingkarkan Sumpah Pemuda, yaitu butir-butir dari Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa negara Indonesia resmi menggunakan bahasa Indonesia, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, melanjutkan dari materi sejarah bahasa Indonesia. Di sini saya Iman Yazid Abdillah akan mempresentasikan tentang fungsi bahasa Indonesia. Nah, di sini fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Nah, dapat dilihat di layar monitor Anda, terdapat 4 fungsi bahasa Indonesia secara umum, yaitu sebagai alat mengungkapkan perasaan atau mendeskripsikan diri, dan yang kedua alat komunikasi, yang ketiga alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Nah, kita bahas satu persatu. Sebagai alat mengungkapkan perasaan atau mendeskripsikan diri, maksudnya bahasa itu mampu menggambarkan apa yang dimaksud, apa yang menggambarkan gagasan dan menggambarkan suatu perasaan. Nah, melalui bahasa juga kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati serta pikiran kita. Nah, lanjut pada fungsi yang kedua sebagai alat komunikasi. Nah, sebagai alat komunikasi tentunya manusia tak luput dari komunikasi tentunya satu sama lain. Nah, bahasa merupakan maksud dari seseorang untuk melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Nah, komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Nah, lalu ada yang ketiga sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Nah, di sini maksudnya beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi.
Maka dari itu, dengan menguasai bahasa akan memudahkan seseorang untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu, sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, dalam buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi serta iklan layanan masyarakat. Dan ada pun contoh lain yang menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial, yaitu sebagai alat peredam rasa amarah. Nah, di sini juga menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredam rasa amarah kita. Lanjut ke fungsi bahasa Indonesia yang kedua, yaitu fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Di sini ada 3, yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, yang kedua mewujudkan seni sastra, dan yang ketiga mempelajari bahasa-bahasa kuno. Nah, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan komunikasi dengan sesama manusianya. Komunikasi manusia biasanya dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal, dan biasanya manusia sering berkomunikasi dengan sesamanya. Lalu yang kedua, mewujudkan seni sastra. Nah, di sini bahasa juga dapat dipakai sebagai ungkapan perasaan melalui sebuah seni seperti syair, prosa, puisi, dan lain-lain. Nah, terkadang bahasa juga digunakan untuk dan bahasa juga terkadang digunakan sebagai makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam supaya kita mengetahui makna tersebut, dan supaya kata-kata tersebut dapat disampaikan melalui ungkapan media seni. Dan yang ketiga, terakhir, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Nah, di sini tentunya kita akan belajar sejarah. Nah, bahasa tersebut akan berperan penting sebagai pelajaran untuk memahami sejarah di masa lalu. Contohnya, dengan mempelajari bahasa kuno, kita akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Nah, untuk mengantisipasi kejadian tersebut, maka kita harus mempelajari bahasa-bahasa kuno sebagai dasar kita untuk mempelajari sejarah di masa lampau. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Andra, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Lambang kebanggaan nasional. Lambang kebanggaan nasional bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga menjunjung dan mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. 2. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan ciri khas Indonesia. Berarti bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjaganya, jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. Pengertian ejaan. Ejaan merupakan sejumlah aturan tentang cara menulis bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca. Di samping itu juga berfungsi mengatur keseluruhan cara menulis bahasa. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakaian bahasa, terutama cara penulisan. Fungsi ejaan ada 3. Ke-1 sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Kedua, sebagai landasan kosakata. Ketiga, memasukkan
memasukkan unsur-unsur lain ke dalam bahasa Indonesia. Secara spesifik, ejaan berfungsi untuk membantu pemahaman pembaca dan mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Jenis bahasa Indonesia. Kesatu, ejaan baru. Pada dasarnya merupakan kelanjutan dari upaya yang dilakukan oleh Komite Ejaan. Kedua, ejaan Maliondo bahasa Melayu Indonesia adalah hasil dari pengejaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia pada tahun 1959. Ketiga, ejaan Van Ophuijsen atau dikenal Bala Pustaka dipergunakan sejak tahun 1901 hingga tahun 1947 di bulan Maret. Keempat, ejaan Republik atau ejaan Suwandi dimuat dalam materi P dan K. Mr. Suwandi nomor 264 BHG tanggal 19 Maret 1947. Oleh sebab itu disebut ejaan Suwandi. Sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa. Ejaan pembaharuan adalah ejaan yang Anda rencanakan untuk memperbaharui ejaan Republik.